Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana wa iyyakum min khairil umam. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin afdalul khalqi wa sayyidul anam, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadza ila yaumil ba'tsi wal qiyam. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para asatid, para sesepuh, para bini sepuh, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Kita bersyukur atas banyak nikmat yang Allah Ta'ala dawuh wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Satu nikmat saja kita mensyukurinya sampai habis umur kita belum tentu mampu, apalagi nikmat yang sangat banyak Allah berikan kepada kita. Sampai di dalam ayat Gusti Allah dawuh wa in ta'uddu nikmatallah, jika kalian menghitung-hitung nikmatnya Allah, la tuhsuha, nikmat itu tidak pernah bisa dihitung, keranten saking katai. Tetapi lemahnya kita sebagai manusia, dengan berusaha menjadi yang terbaik, bersyukur atas nikmat Allah, inilah yang insya Allah akan menjadi jalan mudah buat kulolan panjenengan masuk surganya Allah. Di bulan ini kita mendapatkan anugerah yang banyak. Bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur atas nikmat itu. Bersyukur pula atas nikmat kita dijadikan ahli sunnah wal jamaah. Bersyukur juga atas nikmat kita diparingi pendidikan Islam yang baik, baik oleh guru-guru kita, oleh orang tua kita, oleh teman-teman kita. Alhamdulillah dzalik. Bersyukur pula kita diparingi kesempatan untuk ikut dakwah, ikut membantu ajaran Nabi Muhammad SAW lewat ngaji seperti ini. Bahasanya adalah santri, hadirin. Santri ini ku istilah selama kita ini mondok. Tidak ada istilah biyen iku santriku, tidak ada. Maka para alim ulama mengatakan sing tepak iku nyantri, hadirin. Lek santri mandek mondoke, mandek santri nih. Tapi lek nyantri itu sampai sepanjang umur. Nabi dawuh di dalam hadisnya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu sampai mulai dari digendongan sampai nanti kita dimasukkan ke liang lahat, masih disuruh nyari ilmu. Dan dengan ilmu inilah insya Allah kulolan panjenengan selamat dunia akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala dawuh di dalam Al-Quranul Karim, apa itu? Khalaqal illa liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia terkecuali untuk ibadah kepadaku. Ibadah kepada siapa? Kepada Allah. Nah, ibadah nggak akan sempurna kalau kita nggak punya ilmu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan setiap orang yang beramal tanpa memakai ilmu, maka amalnya ditolak, tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Sebesar itu pengaruh ilmu, sampai amal yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah karena gak tahu ilmunya. Sebesar itu pengaruhnya. Maka tidak heran Kanjeng Nabi SAW itu dawuh, fadlul alim alal abid, keutamaan orang yang alim dibandingkan orang yang hanya ahli ibadah,
salat tok, poso sakarepe dhewe, iktikaf, maca Quran, dibandingkan panjenengan semua seperti sekarang ini mencari ilmu. Nabi dawuh, fadlul alim alal abid, keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang hanya ahli ibadah, kafadli, kata Rasulullah, seperti perumpamaanku, keutamaanku, ala adna rajulin min ashabi, seperti orang di antara sahabatku yang makomnya paling rendah. Kalau ada sahabat Kanjeng Nabi, sahabatnya Kanjeng Nabi yang paling afdol, itu pun berjuta-juta kali lipat nggak akan sebanding dengan Kanjeng Nabi. Betul nggak betul? Iya beyo, nggih kan? Lek wonten sahabat paling afdol niku dibandingno Rasulullah, nggih berjuta-juta kali lipat masih afdolan Rasulullah. Nah ini perbandingannya orang yang alim dengan abid. Abid niku namung ahli ibadah, orang ngerti ilmune, niku koyok Kanjeng Nabi dibandingno sahabat yang paling endek makome. Begitu jauhnya. Maka saat ini panjenengan patut bersyukur, beruntung dimudahkan oleh Allah untuk cari ilmu. Alhamdulillah. Tapi ingat, ilmu ini harus yang menyampaikan kita kepada Allah. Bukan kemudian dengan nisbat ilmu kita menjadi orang yang sombong. Jangan, tidak boleh. Haram alaikum. Kudune wong tambah ilmu, tambah tawadhu, tambah rendah diri, merasa dirinya bodoh. Maka kata ulama, orang yang baik itu adalah orang yang merasa bodoh, tapi orang yang buruk adalah orang yang merasa bisa. Ngeroso iso, siso aku, lah ini tidak boleh. Kita ini masih bodoh. Ngaji kita masih panjang, cari ilmu kita masih panjang. Sampai umur sekian ini, kita kalau ditanya maknanya atau terjemahannya Yasin nggak apal, nggak tahu. Moco iso, tapi lek ditakoni, iki maknane apa Pak Yasin? Delok terjemahan sih. Kan berarti kita bodoh hadirin masalah Quran. Betul, Pak Masro? Nah, yang baca banyak, yang memahami isi Al-Quran sedikit. Padahal mencari ilmu ini, mencari ilmu agama khususnya, itu jauh lebih wajib, lebih utama daripada mempelajari ilmu selain ilmu yang diwajibkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang Allah muliakan. Di antara ilmu yang Allah wajibkan untuk mencarinya yaitu ilmu akhlak, hadirin. Ilmu akhlak. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada anak cucu Rasulullah, akhlak kepada para alim ulama pewaris Nabi Muhammad, akhlak kepada yang lebih sepuh, akhlak kepada yang lebih muda, akhlak kepada pembantu, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada istri, akhlak kepada anak. Ini juga wajib. Karena suatu ilmu tidak dihiasi dengan akhlak, maka ilmu tadi akan merusak. Na'udzubillahi min dzalik. Ilmu tadi akan merusak. Saya teringat ketika pertemuan, ada salah seorang pertemuan para alim ulama di Pasuruan, tepatnya di Pondok Pesantren Sidogiri. Saya lupa tahunnya, mohon maaf. Saat itu hadir seluruh ulama Jawa Timur, dari kiainya, gusnya, dan habaibnya. Penuh itu Pondok Sidogiri, dan pertemuannya mulai jam 8 pagi sampai jam 6 sore, maghrib. Karena saat itu ada tamu dari Hadramaut. Juga diundang ketua PBNU waktu itu, ya, Romo Kiai Said Agil Sirot. Sudah. Kemudian dibukalah sesi tanya jawab. Boleh bertanya. Ulama-ulama banyak yang tanya tentang Ustadz Said Agil Sirot, Kiai Said Agil Sirot. Bertanya tentang hukum jenggot yang saat itu kontroversial. Hukum ini ramai sampai tidak selesai-selesai. Ada Habib yang kemudian membantah, ketemu ini sudah terus
merambah sampai ke urusan Syiah. Syiah ini kelompok orang yang mengaku cinta anak cucu Rasulullah tapi benci sahabat. Sampai orang Syiah berani mengatakan seluruh sahabat masuk neraka termasuk Aisyah. Ya Allah, ini golongan Rafidhi namanya. Nggak bener ini. Syiah itu bukan Islam. Ada kelompok namanya Nasibi, biar panjenengan tahu. Kelompok apa ini? Mereka pecinta sahabat, benci kepada anak cucu Rasulullah. Kita yang mana Ustadz? Kita tidak dua-duanya. Kita ahli sunnah wal jamaah. Kita cinta sahabat, kita cinta anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dawuh, ashabi kan nujum, bima iktadaitum ihtadaitum. Sahabatku itu seperti bintang-bintang yang ada di langit. Dengan siapapun kalian biayyik tadaitum, dengan siapapun kalian mengikuti mereka para sahabat, kalian pasti mendapatkan petunjuk. Sedangkan anak cucu Rasulullah juga kita diperintahkan mencintai para habaib. Sampai Nabi mengatakan, ahlu baiti kasafinati Nuhin. Anak cucuku itu seperti perahunya Nabi Nuh. Ulama mengatakan, orang yang berlayar di lautan, naik perahu, itu petunjuknya adalah bintang. Maka orang yang mencintai anak cucu Nabi Muhammad seperti naik perahu dengan petunjuk bintang-bintang, yaitu para sahabat. Lek wonten tiyang nyabrang laut mek bondo ndelok bintang gak numpak perahu, kira-kira napa? Nggih ngambang, Pak. Ya. Tenggelam. Mosok kate renang. Ya gak kuat hadirin. Nggih. Atau orang naik perahu tapi nggak lihat arah bintang, munyer gak teko-teko. Sama. Makanya kelompok Rafidhi, Syiah itu orang yang membenci para sahabat, cinta anak cucu Rasulullah, kenemenan. Yang satu benci anak cucu Rasulullah, cinta nang sahabat luar biasa, namanya Nasibi. Kita nggak kedua-duanya, kita ahli sunnah wal jamaah. Kita cinta sahabat, kita cinta anak cucu Rasulullah. Itu dibahas panjang. Tiba-tiba ketika pertikaian atau khilaf di antara ulama waktu itu nih, dan alhamdulillah saya hadir waktu itu. Kemudian berdiri salah seorang ulama sepuh, beliau matur dengan tenang, beliau matur, saya ini kalau boleh berpendapat, yang sebelah sana para alim ulama, para kiai lek buka kitab, yo masya Allah. Romo Yai Said Akil, yo masya Allah, antum syatirun fil kutub. Antum semua ini pandai kalau baca kitab. Tapi coba bayangkan, kalau ulamanya saja tidak bersepakat, ora rukun, umat piye? Kalimat itu masya Allah saged menenangkan. Loh ini loh akhlak. Ini akhlak nih. Lek pinter-pinteran ndak nggih, selama betul ibarahnya nggih, masya Allah. Sampai sini paham? Ini keutamaan orang punya akhlak, belajar akhlak. Makanya alhamdulillah kita selalu ngajar kitab Akhlak lil Banin. Walaupun kitabnya kecil, tetapi terdapat keutamaan yang sangat luar biasa untuk kita. Mudah-mudahan dijadikan ilmunya ilmu yang manfaat. Amin ya robbal alamin. Kita lanjut pengajian bab akhlak kepada pembantu. Akhlak kepada pembantu. Pada kajian sebelumnya sudah kita bahas, kalau kita ini punya pembantu salah, maka dianjurkan untuk kita memaafkan pembantu itu, sekalipun kesalahannya berapa kali? 27 kali. Keliru nih ping 17 di sepuro. Lanjutannya, kalau di sini halaman 50 berapa, Gus? 50 berapa, Gus? 56.
Sampun fasal yang kedua. Idza nadaita khadimak falam yujibka halan. Oh, ini sudah ini ya. Jika engkau memanggil pembantumu dan dia tidak segera menjawabmu, au amartahu bisyai'in fa'abta, atau panjenengan memerintahkan pembantu lalu lambat, ya, fala ta'jal ila itabih, maka jangan kesusu untuk menegurnya, mencaci makinya. Kenapa? Fala'allahu ma sami' sautak, barangkali pembantu itu tidak mendengar suara panjenengan. Au kana masyghulan, atau pembantu itu lagi ngerjain sesuatu, maka kita nggak usah marah-marah. Wa kun samhal akhlaq, jadilah orang yang luas akhlaknya. Tahtamil ma yasdur anil akhdam min hafawat, yaitu sabar menanggung apa yang nampak daripada pembantu-pembantu daripada kesalahan-kesalahan. Ini orang yang luas akhlaknya. Li'annahum ghaliban ghairu mu'addabin, karena umumnya pembantu itu ya memang tidak punya adab umumnya nggih. Wa idza ahsanu fi khidmatik, dan jika mereka ini bagus di dalam khidmatnya kepadamu, falatan sa'an tashkurahum ala ihsanihim, jangan lupa panjenengan bilang terima kasih atas kebaikan mereka. Wa tukafi'ahum ala dzalik, dan hendaknya panjenengan membalas kebaikan pembantu tadi. Nah, contoh misalkan kita ini punya pembantu, lalu kita pulang dari majelis taklim hujan-hujan, tidak bawa payung, masuk rumah basah kuyup semua, kan paling enak ngongkon wong, Pak, paling enak nih. Misalkan pembantunya namanya Inem contohnya, Nam tolong ambilkan anduk, dijupukno anduk. Jangan lupa ketika diambilkan anduk panjenengan bilang, Inem terima kasih ya, mudah-mudahan Allah paring berkah. Loh, lak ngono anggih kudune. Atau kita minta tolong sama anak kita, Nduk, jupukno sandal, Nduk, iki sandale Abah teles iki, Nduk, jupukno sing garing. Terus anak kita datang itu sambil bawa sandal terus ditaruh, atau mungkin diuncalno jeneng arek cilik, jangan lupa bilang terima kasih. Terima kasih ya. Kenapa? Yang balas terima kasih kita itu langsung Allah. Dawuhipun Gusti Allah, hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah perbuatan baik itu yang dibalas juga perbuatan baik? Sekalipun kata ulama, berbuat baiklah, ahsinu, berbuat baiklah, sekalipun tidak harus perbuatan baikmu dibalas dengan perbuatan baik pula. Ngoten. Kayak contohnya panjenengan sedaya niki mlaku di embong ketemu wong, terus salam. Assalamualaikum, wis mesem tangane diangkat, wongi gak bales belas. Tapi kan kita sudah berbuat baik. Lah ini sudah cukup. Gak wajib dia membalas. Terus kita marah-marah. Oh, disopo merengutai, loh, sampeyan ini kepingin oleh ridhone pangeran atau dapat balasan dari sopoan sampean? Allah sudah maha tahu itu. Gusti Allah wis pirsa jenengan nglakoni apik, cukup sudah. Maka jangan sampai kita ini berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kalau kulolan panjenengan ini dimampukan oleh Allah saged istiqomah berbuat baik. Kan lucu, Pak, kalau contohnya kita ini berbuat baik, sing memampukan kita berbuat baik itu Allah, lah kok awake pamer nang menungso. Teng kitab akidah niku nggih, jangan pernah meragukan Allah. Niki rada angel sithik nggih. Kula piyambak nggih rada metani. Jangan pernah meragukan Allah. Allah itu Rabbun. Gusti Allah niku Tuhan. Ditambahi Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah itu Tuhan semesta alam. Tidak bisa disangkal kalau Allah itu ya memang Rabbul Alamin. Sampai sini nyantol?
Niki kula urui sak step. Sampai sini nyantol? Gus, udah nyantol Pak Masrul? Disepakati ya, Allah niku Rabbul Alamin. Oke ya. Mutlaknya Allah, kalau Allah itu Rabbul Alamin, harus jenengan yakin, gak oleh ragu sedikit pun. Ini belajar akidah, Pak. Seperti yakinnya kalau saya duding warna niki. Ini warna apa namanya? Warna apa? Emas. Seandainya ada orang bilang iki hijau, percaya sampean? Percaya mboten? Gak percaya. Nggih, ana wong teko sampean takoni, iki warna apa, Cak? Kuning. Percaya sampean kuning iki? Enggak. Warnanya apa? Gold, emas. Sekarang, kalau saya bilang ini loh emas, ini warna emas. Saya mengucapkannya bener mboten? Bener. Apakah saya arep-arep oleh pahala gara-gara saya muni emas? Enggak kan? Mboten kan? Nah, mulai mumet iki, mulai gak nyantol iki. Apakah saya arep-arep oleh hadiah dengan saya mengatakan ini emas? Enggak. Sopo ketika hadiah? Sopo? Gak mungkin iki sing tak duding iki, niki warna iki, moro metu duweke iki lho suwun yo. Sampeyan wis muni lek aku iki warnane emas. Padahal ini kebenaran mutlak kalau ini warnane emas. Lek ono wong warnane abang, ya gak percaya wong iki emas. Loh, lucunya ketika kulolan panjenengan ini nyebut nama Allah kok kepingin oleh pahala, itu aneh tak sampean? Bisa? Tak baleni cek nyantol. Perhatikan. Ini gak ada yang ingkar kalau warnanya emas. Dan kalau saya bilang ini loh warnanya emas, kula niku mboten arep-arep terkenal, mboten arep-arep dikei bayaran teko, gak mungkin ini bisa. Betul? Terus ini juga gak akan bangga kalau saya yang nyebut itu emas, ini gak bangga. Paham? Lah sekarang kok ono wong ngajar ngaji sing diharapkan itu amplop bisyarah. Loh, padahal kita ini lagi matur promosi Allah. Gak usah sampean urui, pangeran itu mesti balesan. Wong Gusti Allah niku punya sifat ihsan. Bahkan ihsan itu Allah yang menciptakan. Wis, mulai nyantol sekarang. Lucu maneh lek ana wong sik kepingin swarga. Ya Allah, ingin mlebu swarga aku. Niki mulai munggah niki. Cek nyantol. Kula mboten kudu ngajar sing kelas awam ya, sing pemula bukan. Jenengan iki wis kudu pemula. Apa Gusti Allah gak ngerti ya sama niku ibadah njaluk swarga. Engko lek sampean ibadahe apik ya dilebokno swarga. Ya mesti kuwi san. Maka beribadahlah karena Allah semata. Keranten lek jenengan ibadah arep-arep surga, engko lek gak mlebu swarga jenengan kecewa. Atau takut neraka. Maka ibadah itu harus karena Allah. Wis. La syuhra, la li syuhra, wala lil ujroh. Gak kepingin terkenal, juga kepingin dibayar. Anggap kalau dikasih, ya sudah rizkinya. Allah sing paring, tapi njaluk ndak oleh. Ustadz, niki wonten tonggo kajengi ngundang panjenengan. Biasanya kalau ngasih berapa? Ya wis kono 500. Loh, ya opo ya tadi. Ya. Ustadz, kita mau ngundang Ustadz Anwar Zahid, biasanya kasih berapa? Ya sak karepmu sak ikhlasmu wis.
Menungso kadang-kadang nggak begitu hadirin. Pingin lebih. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau kita ini bisa tertipu gara-gara orang awam. Dihormati wong awam wis modele sing hormati sampean wong awam. La yusmin wa la yughni minju. Yo gak mareki, yo gak garai lemu. Wong awam itu loh. Tertipu kadang-kadang. Nah itu nanti penjelasannya teng kitab Al-Kashfu wat Tabyin milik Imam Ghazali. Di sini kita lagi membahas bagaimana kalau panjenengan ini ono wong apik sekalipun namanya pembantu, ya apik ono, ojo kon musuhi. Keranten pembantu itu cuman pekerjaannya, hakikatnya dia hambanya Allah. Hargai dia, maka engkau dihargai oleh Allah. Orang zaman sekarang, naudzubillah min dzalik, ya mungkin karena sedikit ilmu atau mungkin memang nggak ngerti hadirin. Pembantu digaji murah, penggawean ini Pak edan-edanan. Isuk kudu teko. Jam 6 kudu wis teko omah. Ngepel, nyapu juragane sik turu. Tangi turu juragan ngewantuk wangop. Njupuk kopi. Kopi. Mbak, kayakno kopi, Mbak. Iki wis mari disapu kabeh, Pak. Ngopi mbek rokokan. Latune nang isor-isor. Kayak kalau dia sudah gaji orang, maka orang tadi itu milik saya. Ya Allah, loh itu perasaan sedikit saja disebut kibir, sombong, gak oleh. Makanya banyak orang itu tertipu, termasuk ngapunten para asatid, para kiai. Santri ini, kon gak no kitab, golek santri lali disaweneni, kok iso? Kon gak di moto aku, metu kabeh wis. Ya kebun binatang metu kabeh, semut, kadal, tekek metu kabeh. Duh, siapa kita ini? Nabi tidak pernah ngasih contoh seperti itu. Nabi itu kalau sama pembantu lembut, nanti akan ada contohnya. Kita lanjut. La tutli'il khadim ala syai'in min asrari abika. Ini sudah ini. Sudah. Oh sudah ini ya? Sudah ya? Selesai. Langsung ke yang berikutnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma nahara khadiman qat. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu enggak pernah membentak pembantu sama sekali. Bentak enggak pernah, Pak. Bentak. Woi, enggak pernah. Qala Anasun, berkata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, khadamtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku membantu, aku khidmat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. 10 tahun, Pak. Fama qala li uffin qat wala qala li syai'in sana'tuhu lima sana'tahu wala li syai'in taraktuhu lima taraktahu wala lamani nisa'uh illa qala da'uhu innama kana hadza bikitabin wa qadar. Ya Allah. Jangan simak ya. Kata Sayyidina Anas, saya ini jadi pembantunya Rasulullah 10 tahun. Tapi tidak pernah beliau mengatakan, aduh kok ngono sih. Itu makna dari uffin. Kok iso sih? Tidak pernah itu Rasulullah. Masya Allah. Bahkan kalau beliau melihat Sayyidina Anas ini berbuat sesuatu, tidak pernah Nabi mengatakan, 5 sonak tahu, kenapa kamu lakukan ini? Tidak pernah. Wala li syai'in taraktuhu, dan ada perbuatan yang tidak saya kerjakan. Nabi tidak pernah mengatakan lapo gak kon garap, gak kon kerjakno kenapa? Itu tidak pernah Rasulullah. Bahkan istri-istri Nabi itu tidak ada yang mencaci maki saya. Padahal wong wedok niki lak kikrik ya. Iki Anas bin Malik ini laki-laki. Arek cilik pisan. Cara wong niku nyapu gak resik jeneng arek cilik.
Niku lek nyun sewu jenenge pembantu, juragan wedok ini kadang-kadang luwih kereng timbang juragan lanang. Padahal sing bayar juragan lanang. Nggih. Makanya ndak heran juragan lanang jatuh cinta nang pembantu niku soalnya sing bayari yo juragan lanang mbek juragan lanange yo napa? Iya, sing juragan wedoke judes e. Keliru tok kabeh. Ya apa sih masak kasihin kok iso? Lah ini istri Rasulullah tidak ada yang mencaci maki. Kalau terjadi sesuatu yang enggak cocok, Nabi cuma mengatakan biarkan, sudah jarno. Wis ana Gusti Allah sing nentokno takdire, iku wis takdire jarno wis. Ngoten tok. Enak ya. Sumpah enak niki, Pak. Gawe teh ganti kei gula. Sret diombe mek Kanjeng Nabi, contoh nih diombe. Marang ngono diincipi karena memang kebiasaan istri Rasulullah itu bekas minum atau bekas makannya Nabi didahar oleh istri-istrinya. Sampun. Terus loh kok ganok gulone? Lapor sama Rasulullah. Kanjeng Nabi ini kok teh ganok gulone? Apa kata Rasulullah? Ya wis jarno wis takdiri. Mari urusan itu hadirin. Top. Top. Ada yang bisa, loh karena memang semua alam yang ngatur Allah Ta'ala, manusia itu cuma menjalankan saja. Lek disadari hakikatnya seperti itu. Waruya annal Imam Ali karamallahu wajhah da'a ghulaman lahu falam yujibhu. Diriwayatkan bahwasannya Sayyidina Ali karamallahu wajhah memanggil budaknya, pembantunya. Dan pembantu tadi tidak jawab, diceluk gak jawab. Fada'ahu thaniyan wa thalithan falam yujibhu. Dipanggil lagi 2 kali sampai 3 kali tidak jawab. Faqama ilaihi. Lalu Sayyidina Ali yang berdiri mendatanginya. Fara'auhu muttaji'an. Ternyata pembantunya lagi berbaring. Leyeh-leyeh lek cara wong mriki. Turu-turuan. Faqala ama tasma' ya gulam? Hei pembantu, sampean gak krungu tak celuk? Faqala bala, denger. Loh. Qala falima lam tujibni hina da'autuk. Lah kenapa enggak dijawab kalau saya panggil? Qala li anni amintu uqubatak. Iya, karena saya tahu jenengan enggak mungkin marah. Saking sabare. Saya tahu jenengan enggak mungkin marah. Fatakasal tuh ya saya males-malesan, sengojo Pak garai iki. Apa kata Sayyidina Ali? Amdi fa anta hurun liwajhillah. Ya sudah, sekarang sampean tak bebaskan sudah. Budaknya lo ini. Wis, sampean tak bebaskan. Ayo kira-kira lek misalkan panjenengan punya pembantu diceluk. Sopo jenenge? Unde-unde contohnya. Unde-unde meneng. Unde-unde meneng diparani nang kamare. Loh, turu-turuan, baik handphonean, main Mobile Legend. Loh, kok turu-turuan, gak krungu amang tak celuk. Mireng, Pak. Loh kok gak dijawab? Kula kan tasik main. Ya wis main wis gak apa-apa. Ya apa kira-kira? Ada yang begitu? Langsung ini. Main terus ayo. Kondek gini iki lho langsung ngoten. Masya Allah. Masya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hebat Rasulullah ini. Waruya an Ghais bin Asim annahu bainama huwa jalis dzata yaumin fi darih idh ja'athu jariyah. Apa ini? Bisafudin alaihi shiwa'un fasaqata min yadiha fawaqa ala ibn lahu famata fadahishatil jariyah faqala laha Ghais la rawa alaik fa'afa anha wa a'taqaha lillahi ta'ala. Ghais bin Asim ini tabi'in. Suatu saat ketika beliau ini duduk di satu hari di rumahnya, tiba-tiba datang budak perempuannya.
dengan membawa alat pemanggang yang di atasnya ada dagingnya. Ya. Saat membawa pemanggang tadi itu kok ternyata jatuh, pemanggangnya kena anaknya Ges bin Asim. Jeneng arek cilik ketumplaan yo. Lah kok lari ini mati hadirin. Si pembantu tadi takut betul. Lalu si Ges bin Asim mengatakan, la rawa alaik, sudah tidak usah takut, saya sudah maafkan ente, sudah tidak apa-apa, sudah. Dan dimerdekakan itu budak perempuan. Subhanallah ya. Ini cuma jadi dongeng ya buat kita, salaf saja. Ya. Salaf, mereka ini orang-orang yang hatinya tidak mikirin dunia. Tambahan dikit, yang mereka pikirkan itu akhirat. Sibuk mikir akhirat sampai gak mikir dunia. Bahkan kalau panjenengan lihat, iya sudah adzan tahu. Bahkan kalau panjenengan lihat, salaf itu hadirin, mereka ini kalau urusan dunia tinggal ambil. Justru dengan begitu dunia datang kepada mereka. Beda kita, kabeh di jam wedi. Wedi apa? Wedi gak oleh dunya. Urusan semua ditimbang dengan mizanud dunya. Ana duwe gak iki? Lha mek ngrewangi tok gak ono apa-apane ya gak iso rek, ya percuma. Kabeh diukur dunya. Astagfirullah. Sedangkan kita ngaku ngikut salaf, ngikut yang mana? Nah, keterangan itu akan nanti insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan yang berikutnya insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.